Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video presentasi kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa pada anak. Sebelum pada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok beserta tugasnya masing-masing. Yang pertama, ada saya sendiri, Randy Renaldi dengan NIM 016, bertugas mencari bahan materi. Selanjutnya, ada Elisa Putri Dayanti dengan NIM 017, bertugas menyampaikan materi. Ada Fadlan Minallah dengan NIM 021, bertugas menyampaikan materi. Ada Intan Putri Silvani dengan NIM 024, bertugas menyampaikan materi. Ada Mia Aditya dengan NIM 028, bertugas membuat video. Dan yang terakhir ada Deveril Noprianti dengan NIM 030, bertugas menyampaikan materi. Sekian dari perkenalan anggota kelompok kami. Selanjutnya, apa itu perkembangan bahasa pada anak? Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut, mari yuk kita simak video presentasi dengan serius agar pengetahuan kita dapat bertambah. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain, baik berupa lisan, tertulis, atau isyarat yang didasarkan pada sistem simbol-simbol. Bahasa juga memungkinkan kita untuk menurunkan informasi dari satu generasi ke depan dan menciptakan warisan budaya yang kaya. Semua bahasa manusia tentu memiliki beberapa karakteristik umum, termasuk generativitas yang tak terbatas dan aturan. Vygotsky juga memberikan pernyataan penting dalam perkembangan bahasa pada manusia, yaitu bahasa dan pikiran berkembang secara sendiri-sendiri, namun pada akhirnya menyatu. Dan anak-anak belajar berbicara itu karena mereka harus berkomunikasi dengan orang lain, membuat kontak sosial, serta mempengaruhi individu-individu di sekelilingnya. Lalu bagaimana sih sistem aturan bahasa itu? Yang pertama, ada sistem aturan fonologi, yaitu satuan bunyi terkecil yang terdapat dalam bahasa. Contohnya, kata chat memiliki 3 fonem atau bunyi, yaitu CH, A, dan T. Contoh lain dari ketentuan fonologis dalam bahasa Inggris yaitu fonem R dapat mengikuti fonem T atau D dalam kelompok konsonan Inggris yaitu track atau drab. Kedua, ada sistem aturan morfologi, yaitu sistem mengenai satuan-satuan bermakna yang digunakan untuk membentuk kata. Contohnya, satuan bunyi terkecil yang memiliki makna disebut dengan morfem, atau satuan makna kata girl adalah sebuah morfem. Satuan makna kata ini tidak dapat dipecah lagi dan tetap memiliki makna ketika akhiran S mengubah makna dari kata tersebut yang mengindikasikan bahwa terdapat lebih dari satu girl. Yang ketiga, ada sistem aturan sintaksis, yaitu sistem mengenai cara mengkombinasikan kata-kata untuk membentuk frase dan kalimat yang masuk akal. Contoh, dalam bahasa Inggris, urutan kata itu sangat penting dalam menentukan makna. Sebagai contoh, kalimat Sebastian push the bike yang artinya Sebastian mendorong sepeda itu tentu memiliki makna yang berbeda dari kalimat the bike push Sebastian yang artinya sepeda itu mendorong Sebastian. Yang keempat, ada sistem aturan semantik, yaitu sistem mengenai makna kata atau kalimat. Jadi, kita mengetahui makna dari masing-masing kata, yaitu kosakata atau vocabulary. Sebagai contoh, semantik berarti mengetahui makna dari kata-kata seperti orange yang bermakna jeruk, transportation yang bermakna transportasi, dan intelligent yang bermakna cerdas. Kelima, ada sistem aturan pragmatik, yaitu sistem mengenai cara menggunakan percakapan yang sesuai dan pengetahuan mengenai cara menggunakan bahasa secara efektif sesuai dengan konteksnya. Salah satu contohnya adalah menggunakan bahasa yang sopan dalam situasi yang sesuai, seperti mengikuti tata krama apabila berbicara dengan orang yang lebih tua, dan mengetahui giliran untuk berbicara dalam sebuah percakapan adalah sebuah penerapan dari sistem aturan pragmatik. Kemudian masa bayi. Sejak awal tahun 1970-an telah diketahui bahwa bayi dapat mendeteksi perbedaan yang sangat halus antara fonem bahasa Inggris. Misalnya, mereka dapat mendeteksi perbedaan antara pa dan ba atau antara da dan ga.
Teknik asli menyelidiki kapasitas ini untuk memanfaatkan kemampuan bawaan bayi, yaitu mengisap puting. Puting terkait dengan perangkat yang memberikan suara bergantung pada isapan bayi. Bayi kemudian diperkenalkan ke perangkat ini untuk mendengar suara, bahkan ketika itu berulang-ulang. Karena bayi juga bosan dengan pengulangan, maka mereka berhenti mengisap keras setelah beberapa menit. Pada saat itu, peneliti dapat mengubah suara dengan cara yang halus dan melihat apakah bayi itu menunjukkan ketertarikan atau tidak. Dan bayi akan mengabaikan jenis pertama perubahan. Sama seperti orang dewasa, akan tetapi mereka mengisap dengan semangat baru untuk fonem baru. Selama 1 tahun pertama kehidupan bayi, mereka mampu membuat bunyi melalui urutan. Yang pertama yaitu menangis. Jadi bayi sudah dapat menangis di saat kelahirannya. Tangisan ini dapat mengindikasikan kondisi gelisah maupun kondisi-kondisi lainnya. Yang kedua yaitu mendekut. Bayi mendekut pertama kali di usia 2 hingga 4 bulan. Bunyi mendekut ini bersumber dari bagian belakang tenggorokan dan biasanya mengekspresikan rasa senang ketika berinteraksi dengan pengasuh. Dan yang ketiga yaitu celoteh. Di pertengahan tahun pertama kehidupannya, bayi berceloteh atau babbling, yaitu mereka menghasilkan rangkaian kombinasi konsonan vokal seperti ba ba ba. Lanjut yuk penjelasan materinya. Lalu ada tahap perkembangan bahasa bicara anak secara umum. Tahapannya yang paling pertama didapat dari buku-buku harian yang disimpan oleh orang tua dan juga peneliti ilmu psikolinguistik. Pengetahuan ini diperoleh melalui rekaman-rekaman dalam pita rekaman, rekaman video, dan eksperimen-eksperimen yang direncanakan. Ahli bahasa membagi tahap pemerolehan bahasa ke dalam tahap pralinguistik dan juga linguistik. Akan tetapi, banyak orang yang berkata bahwa tahap pralinguistik itu tidak dapat dianggap bahasa yang permulaan karena bunyi-bunyi seperti tangisan dan rengekan dikendalikan oleh suatu rangsang atau stimulus mata-mata, yaitu respon otomatis pada rangsangan lapar, sakit, keinginan untuk digendong, dan perasaan senang. Tahap linguistik terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap pengocehan atau babbling, yang kedua ada tahap satu kata atau holofrastis, yang ketiga ada tahap 2 kata, dan yang terakhir ada tahap menyerupai telegram atau telegraphic speech. Nah, yang pertama ada tahap pengocehan atau babbling. Pada umur sekitar 6 minggu, bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan, rengekan, dan juga dengkur. Bunyi yang dikeluarkan oleh bayi mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. Nah, sebagian ahli menyebutkan bahwa bunyi yang dihasilkan oleh bayi ini adalah bunyi-bunyi prabahasa atau dekur atau vokalisasi bahasa. Setelah tahap vokalisasi, bayi mulai mengoceh atau babbling. Nah, Mar'at berpendapat bahwa ocehan terjadi pada usia antara 5 dan juga 6 bulan, sedangkan Darji Wijojo menyebutkan bahwa celoteh terjadi pada umur 8 sampai dengan 10 bulan. Pada tahap celoteh, anak sudah menghasilkan celoteh vokal dan konsonan yang berbeda seperti frikatif dan nasal. Konsonan yang keluar pertama adalah konsonan bilabial hambat dan juga konsonan bilabial nasal. Nah, tahap yang kedua ada tahap satu kata atau holofrastis. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia antara 12 dan juga 18 bulan. Pada tahap ini, seorang anak mulai menggunakan serangkaian bunyi berulang untuk makna yang sama. Itulah sebabnya tahap ini disebut dengan tahap satu kata, satu frase, atau kalimat. Menurut pendapat beberapa peneliti, kata-kata dalam tahap ini mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama, kata-kata itu dihubungkan dengan perilaku anak itu sendiri, yang kedua, untuk mengungkapkan suatu perasaan, dan yang terakhir yaitu untuk memberi nama kepada suatu benda. Lalu, tahap yang ketiga adalah tahap 2 kata 1 frase. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 18 sampai 20 bulan. Pada tahap ini pula, anak sudah mulai berpikir secara subjek dan juga predikat. Meskipun hubungan-hubungan seperti infleksi, kata ganti, orang, dan jamak belum dapat digunakan. Selanjutnya ada tahap menyerupai telegram atau telegraphic speech. Pada usia 2 dan 3 tahun, anak mulai menghasilkan ujaran kata ganda atau multiple word utterances yang biasa disebut dengan ujaran telegrafis. Kosakata anak berkembang dengan pesat mencapai ratusan kata dan cara pengucapan kata semakin mirip dengan bahasa orang dewasa. Menurut Vygotsky, ada 3 tahap perkembangan bicara pada anak yang berhubungan erat dengan perkembangan berpikir anak, yaitu
Yang pertama, tahap eksternal, yaitu ketika anak berbicara secara eksternal di mana sumber berpikir berasal dari luar diri anak yang memberikan pengarahan, informasi, dan melakukan suatu tanggung jawab dengan anak. Yang kedua, tahap egosentris, yaitu anak berbicara sesuai dengan jalan pikirannya dan dari pola bicara orang dewasa. Yang ketiga, tahap internal, di mana dalam proses berpikir anak telah memiliki suatu penghayatan kemampuan berbicara sepenuhnya. Selanjutnya, bagi anak bicara tidak sekadar merupakan prestasi akan tetapi juga berfungsi untuk mencapai tujuannya, misalnya sebagai pemuas kebutuhan keinginan, sebagai alat untuk menarik perhatian orang lain, sebagai alat untuk membina hubungan sosial, sebagai alat untuk mengevaluasi diri sendiri maupun untuk dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, serta perilaku orang lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Syamsu Yusuf di dalam buku yang berjudul Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja mengatakan bahwa perkembangan bahasa dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor kesehatan, intelijensi, status sosial ekonomi, jenis kelamin, dan hubungan keluarga. Secara rinci dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu yang pertama ada kognisi atau proses memperoleh pengetahuan. Tinggi rendahnya kemampuan kognisi individu akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan bahasa individu. Yang kedua, pola komunikasi keluarga. Di dalam satu keluarga yang pola komunikasinya banyak arah akan mempercepat perkembangan bahasa keluarganya. Yang ketiga, jumlah anak atau jumlah keluarga. Suatu keluarga yang memiliki banyak anggota keluarga, perkembangan bahasa anak akan lebih cepat karena terjadi komunikasi yang bervariasi dibandingkan dengan yang hanya memiliki anak tunggal dan tidak ada anggota lain selain keluarga inti. Yang keempat, ada posisi urutan kelahiran. Perkembangan bahasa anak yang posisi kelahiran di tengah akan lebih cepat ketimbang anak sulung atau anak bungsu, karena anak sulung memiliki arah komunikasi ke bawah saja dan anak bungsu hanya memiliki arah komunikasi ke atas. Yang terakhir, ada ketwibahasaan atau pemakaian dua bahasa. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu akan lebih cepat perkembangan bahasanya ketimbang yang hanya menggunakan satu bahasa saja, karena anak terbiasa menggunakan bahasa secara bervariasi. Selanjutnya ada potensi anak berbicara didukung oleh beberapa hal, yaitu yang pertama ada kematangan alat berbicara, kesiapan berbicara, adanya model yang baik untuk dicontoh oleh anak, kesempatan berlatih, memotivasi untuk belajar dan berlatih, serta ada bimbingan. Ya, selanjutnya poin H. Berikut beberapa cara untuk menstimulasi agar perkembangan bicara Batita semakin lancar dan ia gemar bicara. 1. Ceritakan kesibukan Anda. Omongkan dengan lantang apa saja yang sedang Anda kerjakan dan lemparkan pertanyaan-pertanyaan untuk Batita. Teruslah bicara, walaupun Anda nampak konyol karena Batita tidak bisa menjawab. Kedua, jadi role model. Bila Batita Anda mengatakan cucu untuk susu, gunakan pengucapan yang benar ketika Anda merespon. Ini susumu. Lalu kembangkan penguasaan bahasanya dengan menambahkan kata-kata baru. Misalnya, susumu warnanya putih, enak sekali. Strategi ini tak hanya akan menambah jumlah kosakatanya, tapi juga mengajarkan cara kombinasi kata, namun hindari mengoreksi ucapannya. Yang ketiga, berlagak bodoh. Beri Batita kesempatan untuk meminta dan mengungkapkan kebutuhannya sebelum Anda memberikan padanya. Contohnya, saat bermain bola, ia menggulirkan bola dan Anda tahu ia ingin Anda mengembalikan bola itu padanya. Pura-pura saja Anda tidak mengerti, lalu berikan ekspresi wajah bingung dan bertanya, "Ibu harus apa?" Jeda seperti ini akan menyemangatinya untuk berkomunikasi. Yang keempat, tetap nyata. Hindari untuk mengucapkan kata berlebihan atau berbicara dalam bahasa slang atau bahasa pergaulan yang tidak dimengerti balita usia 1-2 tahun. Orang tua wajib berbicara dalam kalimat-kalimat reguler dan dalam bahasa yang benar, yang akan membantu anak mengerti cara memadukan kata menjadi kalimat yang bermakna. Poin I, keterlambatan dan bahaya gangguan di dalam perkembangan bicara pada anak. Keterlambatan berbicara tidak hanya mempengaruhi penyesuaian akademis dan pribadi anak, pengaruh yang paling serius adalah terhadap kemampuan membaca pada awal anak masuk sekolah. Salah satu penyebab tidak diragukan lagi paling umum dan paling serius adalah ketidakmampuan mendorong atau memotivasi anak berbicara, bahkan pada saat anak mulai berceloteh
Apabila anak tidak diberikan rangsangan didorong untuk berceloteh, hal ini akan menghambat penggunaan di dalam berbahasa atau kosakata yang baik dan benar. Sangat kurang kemungkinannya mengalami keterlambatan berbicara pada anak. Gangguan atau bahaya di dalam perkembangan bicara pada anak yaitu 1. Kelemahan di dalam berbicara kosakata. 2. Lamban mengembangkan suatu bahasa. 3. Seringkali berbicara yang tidak teratur. 4. Tidak konsentrasi dalam menerima suatu kata dari orang tua atau guru. Sekian dari kami kelompok 2 atas materi yang dapat disampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan sepatah dua patah dalam pemaparan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kami juga mengharapkan kritik dan saran atas presentasi tersebut untuk dijadikan bahan motivasi dalam penyampaian materi selanjutnya agar dapat berjalan dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.